akan benar terjadi yang tadi sudah kita bahas. Dan iya, ini kita cukup kaget masih stuck dengan Killjoy dari kedua pemain karena ya kekurangannya Killjoy sebenarnya yang cukup krusial. Barang-barangnya nggak bisa, utility-nya nggak bisa ditinggalin gitu begitu aja kan. Tapi ya Chamber juga dia nahan ngedelay side, ngedelaynya pakai badan, pakai aim segala macam. Mungkin itu dianggap beberapa tim masih terlalu riskan, dan ronde pertama akan ada di 20 detik lagi. Kalau dilihat di sini Big Gaming bermain sebagai attacker terlebih dahulu, sementara Serial Killer bermain sebagai defender terlebih dahulu. Kemungkinan akan bermain pelan atau langsung gas ke mid. Gimana toh? Oke, kayaknya menurut gua kalau udah ngelihat ngumpul di arah mid nih, kayaknya mid tuh bakal coba dicecer sih. Ini hanya bakal coba dicari info-info doang karena dari Elteror dia tuh ngisi di arah B main, di arah garage ya. Sementara 4 pemain sisanya duanya masih jaga mid, duanya masih jaga di arah A side-nya gitu kan. Dan udah ada drone yang nge-tag posisi Jeff. Udah ketahuan informasinya dan udah ada satu person cloud yang diaktifkan oleh Vide. Mengambil timing, mengisi arah tube. Dan belum ada pergerakan signifikan menurut gua dari Big Gaming ID. Mereka masih nahan cukup jauh di belakang, masih nunggu timing moment untuk mencari informasi lebih. Karena juga pemain-pemain dari Serial Killers mereka belum melakukan kontak sama sekali ke pemain-pemain dari Big Gaming ID. Poison code dinyalakan, toxic screen ready. Wah, ini nice toxic screen menurut gua dari Vide. Udah setup masuk, udah entry juga, free aja side-nya. Gak ada gangguan yang dilakukan oleh Serial Killer. Sekarang Spike sudah terpasang 5 melawan 5. Bahkan Eri juga kena tag cukup banyak ya. Rupanya oke, dia terkena decay dengan adanya Viper Speed. Oke, toxic screen maksud gua, dan sudah diparut dulu dari wallnya. Akan coba untuk melakukan retake. Udah ada slow orb, tapi Freaks masih dapetin 2 kill cepat. Coba cari yang ketiga, wallnya memang kebangun, tapi 3 kill sudah diamankan oleh Freaks. Diffuse coba dilakukan, coba di backup, dan lu lihat run and gun klasik dari Elteror dan Kilu mendapatkan kill ke arah Kirin untuk mendinai spike diffuse yang dilakukan oleh Kirin, sehingga Big Gaming ID mendapatkan pistol round pertama dengan sangat solid. Ternyata mereka bukan mau main ke mid, tapi mereka ke mid cuman buat nganterin sang Viper untuk ngementangin toxic screen-nya dari sana. Itu tadi bagus banget sih toxic screen-nya, nutup jalan-jalan masuk ke site, tapi juga map control dari Big juga nggak jadi kecil gitu kan. Dengan adanya toxic screen itu masih bebas banget main, apalagi Freaks lagi tajam-tajamnya tadi dengan 3 kill ghost-nya. Dan sekarang akan bermain di SOP round dari Big Gaming. Ronde kedua mereka akan melawan pistol saja, dan juga satu shorty dari Beast Jeff. Dan sudah terlihat bunyinya, dan langsung di swing sama Flix dengan Ghost-nya. Masih bermain dengan Ghost yang begitu tajam. Side sudah bisa dikuasai, planting dilakukan juga. Nice wall sudah dibangun, nice wall, nice plant juga. Elteror juga menahan. Bersama dengan Kilu di absen satu persatu. Sebagaimana sekolah online dilakukan di awal, di absen dari Serial Killer, dan 2-0 cepat. Kita lihat masuk ke map kedua. Ya, itu eksekusi yang cepat, expected juga menurut gue dari Big Gaming ID. Mereka menurut gue menjalani 2 round ini dengan cukup percaya diri ya, mengingat tidak ada movement yang wasted menurut gue dari Big Gaming ID. Movement mereka selalu on point, dimulai dari pistoron juga, dimulai mencari informasi dari Elteror, nganterin VD ke arah tube, terus juga pas masuk ke entry-nya pas pistoron juga enak banget, post plan juga enak dari Big Gaming ID. Mereka bener-bener mentalnya udah lagi ke boosting banget sekarang. Marshall, oke, belum nge-text, tapi sudah mulai terlihat satu pemain di sana. Recon udah berhasil dihancurin juga. Ini adalah bonus round dari Big Gaming ID dengan 5 pemain yang masih hidup dan akan coba bermain default. Dan lihat tuh, Elteror bersama dengan Vide akan ngisi garage-nya dulu. Garage B-nya akan diisi, sementara dari Goliath dia akan jaga di arah mid. Dan ini adalah default yang menurut gue cukup solid dari Big Gaming ID. Dan Serial Killers pun kita lihat apakah Serial Killers tuh nggak sabar untuk ngeceking posisi di mana aja pemain-pemain dari Big Gaming, atau mereka akan tetap nahan di posisi mereka masing-masing. Tapi posisi dari Gaten dia udah rotasi, dan sudah terlihat juga dari Freaks di arah Heaven, di arah Belt. Sudah terlihat Orange Dimorsen bahkan oleh Eri, tapi masih ada threat dari Kilu. Ini berbahaya menurut gua untuk Serial Killers karena cuma ada satu pemain doang di arah A side-nya, dan sudah dipaksa mundur. Healing sudah diberikan, tapi Big Gaming ID somehow mereka belum masuk ke dalam side.
mereka masih ketahan, tapi 30 seconds El Terror dia udah menyusuri arah mid begitu jauh dan bisa dapetin satu kill. Goten memang berhasil dapetin Goliath, tapi ini adalah proses yang diberikan begitu maksimal dari Big Gaming ID, tapi El Terror harus tumbangkan. One enemy Screen dinyalakan remaining. lagi. Sayangnya Kilo harus tumbang, misalkan Spike Vide seorang planted. diri yang memang sudah melakukan spike plant dan sudah terlihat dan gagal di kill. Dan Goten yang bisa dapetin kill karena Vide, tapi menurut gue Big Gaming ID mereka kayaknya masih aware keberadaan dari Goten yang sebelumnya kontak duluan sama Freaks. Padahal sebenarnya itu saya udah tinggal sendirian dari Zimorche doang, tapi mereka Iya. belum masuk ke dalam site ketika Toxic Screen sudah dilempar, dan artinya tidak ada bonus round untuk Big Gaming ID dan Serial Killers yang bisa dapetin round wajibnya mereka, full buy-nya mereka. Dan sekarang kita balik ke tengah-tengah di mana kedua tim sama-sama melakukan full buy, cuma bedanya dari Serial Killers hanya ada 3 Vandal dan 2 Spectre. Ya tadi kayaknya juga faktor mereka ngerasa kalah senjata, jadi nggak terlalu pede untuk masuk ke site. Mereka tahu nggak bisa main di angle-angle yang terlalu tipis dan segala macam, tapi sekarang tentu saja akan bermain lebih percaya diri dengan komposisi Arsenal yang lebih seimbang. Ada yang bermain dekat, dash mundur terlihat bermain di balik smoke dengan 2 Cloudburst-nya. Coba diusir lagi Eri-nya, harus berperang dan dia masih bisa dapat 1 kill sebelum akhirnya tumbang karena memang dia di posisi yang udah pasti akan mati juga pada akhirnya. Bisa mendapatkan straight kill 1-1. Sudah nyebrang ke arah yellow dari Goliath, tapi kayaknya side-nya juga belum bisa dieksekusi dengan begitu mudah. Sekali lagi Big Gaming mereka bisa membuat progres, tapi mereka belum komit untuk masuk ke site. Mereka menghilangkan presence, pergerakan seakan-akan menghilang, pergerakan ghosting coba dilakukan, dan ini dia. Ketika wall dibangun dan setup dilakukan, pasti itu sudah menjadi pertanda bahwa mereka akan siap masuk. Sudah dibangun wallnya, masih ada nanoswarm, masih ada celah sedikit untuk melakukan planting. Masih bisa dilakukan plantingnya, sudah ada yang terkena ding seperti dari Freaks dan masih harus mundur dan memilih untuk bermain post plan yang lebih aman di arah B main. Sementara dari Serial Killer bermain 4 man retake dari arah orange, dan ini akan menjadi poin penting di mana Freaks di arah yellow coba dikasih banyak banget utility, tapi Freaks hanya perlu bertahan. Kena timing dia lagi melempar smoke-nya. Terlihat dia dapat 1 kill cepat. Ada threat yang terjadi dari Goliath, tapi diffuse tetap terjadi. Setengah sudah dilakukan, tapi masih ada Hunter Fury dari El Terror, dan seketika Big Gaming meratakan Serial Killer di side. Dengan begitu indahnya timing dari Hunter Fury menggagalkan semua rencana dari Serial Killer. Memang Kilo menjadi ujung tombak ketika Hunter Fury tersebut dikeluarkan bersama dengan Goliath juga. Mereka melakukan post plan begitu kuat, seraya El Terror yang lagi ngeluarin Hunter Fury. Dia nggak terlalu panik, dia nggak perlu panik, dia tinggal nungguin momen terakhir Hunter Fury-nya habis, karena mereka masih punya 2 pemain yang begitu kuat untuk melakukan post plan dari Kilo dan juga Goliath. Dan sekarang half buy dari Serial Killers masih bermain ke arah B, di mana udah nge-tag 1 pemain yaitu Beast Jeff, dan udah ketahuan, udah diusir, Toxic Screen udah dipasang juga, dan udah ada Blast Storm menyalakan oleh Eri. Coba untuk di-absenin, tapi Blast Storm-nya miss. Cuma bisa nge-tag 1 doang ke arah Kilo, dan bahkan wallbang kill dari Freeze ke arah Jeff buat sekarang kondisi menjadi 4 melawan 5. Ini bukanlah kabar baik untuk Serial Killers. Dia melihat 1 pemain tuh, tapi nggak ditembak oleh Kirin, dan dia malah hilang di tangan Kilo. What happened, Kirin? Why you shot that thing? Dan oke, sekarang menjadi 3 lawan 5. Ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Nggak nge-point dari Marcel dari Goten. Ada Nicole memang, tapi Goten udah berhasil dapetin 2 pemain terakhir, yaitu Eri dan juga Zimorche. Menjadi flawless untuk Big Gaming ID. 4-1 terlihat meyakinkan. 5 round yang sudah kita lewati ini, Mam. Kayaknya dia nyari pala deh tadi deh, karena Marshall kan dia. Kayak dia nyari pala deh, kayak dia ngerasa percuma 1 hit kalau nggak bisa dapetin hit keduanya. Jadi dia kayak di tracking dulu, coba nyari kepala, tapi ya mau gimana, miss the chance. Sudah ditunggu juga sama punggawa Big yang lain. Tapi overall itu adalah gue suka sih wallnya Big yang tadi sih. Kayak itu kayak lebih dominan aja kelihatannya wallnya, lebih dapat map control dan segala macam, lebih mudah untuk melakukan post plan.
sekarang ronde yang lebih seimbang lagi karena udah bayar round dari serial killer. Tapi ternyata Eri dengan 2 kill headshot cepat ke arah Frix. Dan bahkan yang ketiga, gue lihat El Terror dan juga Frix menjadi korban-korban yang berjatuhan di tangan Eri. Gordon yang sangat-sangat enak untuk mempreteli nyawa dari Kilu. Tersisa Bide, sang smoker yang ternyata sudah menjadi abu. 2-4 round yang relatif cepat dari serial killer diawali dengan 3 kill cepat dari Eri. Wah, itu gua nggak bisa bilang pemilihan strat yang salah dari Big Gaming di round barusan, karena itu beneran unexpected spot dari Eri yang memang sebelumnya tuh jarang banget bermain di Arabia, apalagi di arah second level. Ya karena beberapa kali Big ngelihat Eri itu ada di B itu selalu ada di arah Bilong gitu. Dia nggak pernah expect posisi dari Eri ada di arah second level dan ngabisin satu persatu, dan strat midnya dipatahkan oleh Eri dapetin 3 kill lolos bahkan untuk serial killers, dan artinya mereka bisa membangun ekonominya sekarang pelan tapi pasti. Dan kembali full buy dari kedua tim, coba langsung entry cepat, kayaknya A-nya dikasih, direlain tapi ada shock dart line up yang nggak connect ke arah siapapun. Coba yang kedua dan connect sedikit rupanya ke arah Kilu, tapi saatnya udah berhasil diamankan oleh Big Gaming ID karena Frix sudah membersihkan spot-spot dari arah side-nya. Nah, wall juga sudah dibangun. Oh, tapi no, wallnya salah. Gue lihat, oke, apakah itu adalah predicted wall? Emang sengaja seperti itu atau tidak? Dan Hunter's Fury keluar, lockdownnya baru dikeluarin, tapi coba dibalas lockdownnya. Ini artinya dua-duanya akan sama-sama keusir. Tapi masalahnya dari Big Gaming ID, mereka punya Viper untuk melakukan line up kill, dan Kilu berhasil dapetin Eri. Lockdown dan berhasil dihancurin timing oleh Frix. Ini akan menjadi momentum untuk Big Gaming ID. Oke, reconnya karena scan dari Kirim, coba untuk through the toxic screen, belum menemukan siapapun. Frix terkena line up temannya sendiri, tapi dia bermain kiki banget di spotnya. Gordon harus menghilang, coba untuk spray terus-terusan. What happened with this round? Tapi El Terror bisa dapetin JFC melawan 2, bermain di arah snake bite, tapi dia nggak expect masih ada El Terror di situ. Sova versus Sova, tapi dimenangkan oleh El Terror. Round apa tadi barusan yang kita lihat? Itu udah tinju dibalas tinju, lockdown dibalas lockdown. Tapi gue salut banget sama Frix. Ini orang Berani banget. berasa nyawanya 9 sih. Dia nggak pernah takut untuk ngelakuin sesuatu itu. Kalau lockdown yang nggak dihancurin mungkin nggak akan dapet timing yang kayak tadi. Udah mah dia ngancurin lockdown kayak gitu, dia stay di dia stay di spike, nginjak snack by teman sendiri. Tapi sayangnya tadi dia agak nge-wave. Tapi itu udah ngasih distraksi yang lumayan banget sampai ketika datang untuk cover, dan di akhir round masih bisa dimenangkan oleh Big Gaming. Sekarang coba dropping cepat saja bermain dengan Bestorm. Frix mendapatkan kill pembuka ke arah Zimorcha, dan sekarang 5 lawan 4 tentunya akan lebih banyak selain bisa dimainkan. Manja banget, masih banyak darinya minta di heal. Yo, Mubazir tuh namanya tuh. Dan sekarang melanjutkan advantage yang udah dipegang oleh Big Gaming ID, 5 melawan 4. Viper Speed dibuka di arah A-side, yang artinya tentu saja ini akan didodge oleh Big Gaming ID. Tapi Kirim, dia ngisi tube. Ini berbahaya, dia harusnya akan ketemu dengan Kilu, tapi udah kelihatan. Mundur langsung ke kitchen, dan Kilu akan mengamankan timing untuk ngisi tube sekarang. Ini timing is everything, dan bahkan Frix udah mulai masuk ke arah B. Orange udah diisi, dan ada Kilu ingat di arah kitchen. Coba through the toxic screen, ada wall di situ, dan masih bisa dipasang spike-nya. Viper Speed pun sudah dibuka. Ini akan menjadi situasi yang cukup awkward untuk serial killer. Coba untuk masuk ke dalam grup juga, ini posisi dari Bitjam. Coba untuk mencari Kilu kah? Kilu sudah terlihat, tapi dia pegang pisau. Pay to lose is real. Kilu berhasil dapetin JFC, memang Goten dapetin VD, tapi threat killnya sudah berjalan. Viper Speednya memang sudah turun, tapi Kilu kembali mendapatkan kill di arah kitchen. Bahkan yang ketiga berhasil didapatkan oleh Kilu, dan Goten memang berhasil dapetin kill-nya, tapi ini 1 melawan 3. Begitu sulit untuk serial killers, dan menjadi 6-2 skor sementara. Gila, Kilu bermain begitu baik sebagai orang lurkernya untuk Big Gaming. Tadi sampai tuh sebenarnya siapa Frix tuh nge-weave so hard. Kayak itu orang udah diem ngadep ke Kilu, tapi dia kayak Blasternya beberapa kali miss gitu, akhirnya habis ganti pistol. Tapi ternyata Kilu bahkan nggak butuh bantuan teman-temannya yang ada di post plan sana, yang ada di site. Dibantai satu persatu, 3 kill didapatkan, dan harus bermain low buy lagi dengan Marshall. Apakah Kirin Marshallnya akan membuahkan hasil? Diusir pakai drone
Drone-nya belum hancur. Kirin diusir sampai ke yellow. Gak akan ada eksekusi cepat, Oh tapi my hanya ada God. 1 hit. Tidak ke kepala dan Vide yang menumpahkan Kirin dengan headshotnya. 49 HP. Heal dong. Ternyata belum di heal. Frix maju ke depan. Melihat Oh stage my di sana dan God. Goten tertumbangkan. Masih ada Beast Jam. Ngambil Phantom Spike Flash. planted. Bisa dilakukan. Dia terkena snake bite. Harus repositioning. Tapi posisinya sudah begitu baik wallnya sekali lagi. Eri udah nggak ada updraft. Jadi dia udah nggak bisa ngeloncatin wallnya dengan begitu mudah. Sementara Frix selalu ngisi di arah yellow. Kita tahu ini pemain itu selalu ngambil angle-angle ofensif. Udah ke tank ke 8 masih ada sedikit armor, tapi ternyata Bishop yang mendapatkan Frix dan ternyata Bishop dapat satu lagi. Seketika Big Gaming tumbang satu persatu. Vide memang dapat satu, tapi ada Poison Cloud, diffuse-nya di diffuse-nya. sing dan Serial Killer mendapatkan round tersebut. Another Thrifty di hari Minggu kita yang cerah ini toh 36. Wah, menurut gua itu post plan yang awkward sih untuk Big Gaming ID. Kayak Asli. begitu Frix hilang tuh nggak ada trade kill yang dilakukan. Gue lihat, menurut gua nggak tahu apakah dia baru pindah ke arah yellow, apa dia tetap stay di yellow. Dia nggak dapetin apa-apa tadi. Nah, ini mumpung big timeout layar abu-abu Big Gaming ID sehingga tadi post plan itu nggak terlalu maksimal karena Frix mati. Itu ada jeda waktu dan gak ada threat sama sekali tadi dari Big Gaming ID sehingga Jeff tentu saja bisa ngabsenin satu per satu karena nggak adanya refrag yang terjadi di round sebelumnya. Dan sekarang kita melanjutkan round ke-10. 3 angka leading dari Big Gaming ID. Apakah akan terus berlanjut atau Serial Killers akan coba mengejar Upcap dengan strat yang sama, dengan taktik yang sama, tapi belum bisa di-kill melainkan Gaten yang mendapatkan Vide, tapi wallbang yang mengerikan dari Frix. Kiri 20 HP tersisa nih Mal. Ini bahaya banget. Frix nih angle-angle ini dimainkan, timing-timing ini dimainkan tuh begitu mengerikan. Ya, selalu Frix. Dia selalu ngambil angle ofensif. Dia tuh kayak ya udah gue maju. Gue mau nanti hasilnya apapun yang penting gue maju, yang penting gue berani buka jalan buat teman-temannya, dan itu adalah mentalitas the real duelist. Tapi apakah masih bisa dimanfaatkan? Ada resurrection juga ke arah Vide dan posisinya udah ada heal juga ke arah Eri. Udah 80 lagi HP-nya, 50 detik. Masih belum ada progres dari Big, tapi setidaknya dengan adanya resurrection kembali bermain menjadi 5 melawan 5. Dan udah tadi ketahuan ada operator di A-side. Apakah operatornya akan coba ditembusin oleh pemain-pemain dari Big Gaming ID? Memang sebenarnya operator dari Eri dia udah ngambil angle yang lebih pasif, lebih jauh, 30 gak seconds terlalu left. ofensif. Tapi ada drone, ternyata drone yang sangat baik dari Zimorce setidaknya untuk memberikan informasi. Dan mungkin saja akan ada yang terculik dari operatornya Eri. Apakah akan ada korban? Planting belum dilakukan, tapi ternyata miss the shot. Operatornya gagal, planting dilakukan. PR selanjutnya adalah post plant, dan benar saja Vide menjadi orang pertama yang tumbang dari Big Gaming ID di arah midnya. Dan langsung Eri mencoba mencari-cari kepala-kepala kecil, celah-celah sempit yang bisa dimanfaatkan. Dengan operator dia turun dengan sangat berani dan skill berjaga dekat. Lockdown dan cukup berani, cukup dekat oleh posisinya. Ada Hunter Fury juga ternyata dimajuin, sofanya dimajuin. Oh my God. Dan Hunter Fury-nya gak bisa dilanjutkan dan langsung seketika Big Gaming mendapatkan round dengan begitu apik. Dengan adanya keberanian dari tadi siapa yang majuin? Dari Kilo. si Kilo. Laki ini Kilo nih, laki. Dia naruh lockdown berani. Dia tahu bakal di Hunter Fury, dia langsung lari ke spot Hunter Fury-nya loh. Nih definisi laki nih Kilo nih. Buset. Dia naruh. Fearless nih. Dia tahu Fearless. karena Vide keculik duluan kan. Karena ini adalah orang yang paling kuat untuk melakukan post plan dari Vide, tapi dia keculik duluan. Ini sulit, mungkin Kilo merasa ini sulit guys untuk kita tahan. Paksa lockdown dikeluarkan dan emang di Hunter Fury kena bahkan ke Kilo, tapi langsung dikejar si Morce. Dia nggak nge-cancel Hunter Fury karena dia ngerasa mungkin dia punya timing untuk dapetin Kilo sebelum Kilo mendekat. Tapi sayangnya gagal. Sekarang kita melanjutkan next round, dimana sekali lagi side A-nya kosong, melompong gratis, tapi kali ini gantian Kilo yang keculik duluan oleh Eri. Dan tentu saja Goliath akan datang untuk menjaga area flanknya. Dua pemain yang melakukan flank, recovery senjatanya harusnya nggak akan dikasih oleh Goliath, tapi didapatkan. Kill kedua juga berhasil didapatkan. Frix juga mendapatkan GMC di arah side. Dua pemain tersisa.
dari Serial Killer. Coba memarut-marut senjatanya, Fide juga berhasil dapetin di Morche. Last player standing, coba bertahan, sudah terlihat Kang Frix, tapi masih belum berhasil untuk didapatkan killnya ke arah Gaten. Kill yang sudah dilakukan, tapi di sini Gaten coba ingin mencuri-curi kill, bukan curi-curi pandang. Dan sudah terlihat terlebih dahulu oleh Fide, ditutup lagi oleh Big Gaming ID 83 dengan begitu meyakinkan. Yap, ini dia Big yang memang terlihat kuat di Icebox dan ditujukan sekali lagi. Sempat shaky tadi di beberapa post plan, tapi langsung bisa diperbaiki dengan kelihatan dari 2 round terakhir begitu kuat Big Gaming. Stacknya at least 1 angka ya di first half, ini mungkin membantu mereka di second half. Oke, terima kasih Profesor Frostmisty untuk analisa singkatnya, karena kita akan melanjutkan last round sebelum bertukar side, karena ini akan menjadi round penting untuk Serial Killer. Sekarang gapnya sekarang udah 5 angka. Apakah bisa dibikin jadi 4 angka atau justru dibikin sama Big Gaming jadi 6 angka gapnya nih. Dimulai dari 0. Enggak, dimulai dari round ini karena sekarang sudah dimulai last round kita. Ini approach yang beda menurut gue dari Big Gaming ID, meskipun sama-sama ke A. Oke, B-man pushnya coba didinai oleh Kilu. Jadi mulai satu pemain coba di double swing, masih bisa tailwind mundur. Kilu harus mundur. Kilu harus cari posisi Wena untuk melakukan repick dan minta heal dulu. Alarm bomnya udah dihancurin dan mengamankan sebuah ultimate orb dari Airy. Tapi Big Gaming ID masih struggle untuk menembusin Viper Speed yang dikeluarin oleh Beast Jeff yang ada di arah A-side. Shock Dart dikeluarin, turun lagi Jeff, memang kena tag sedikit. Tapi apakah approach ini akan tetap dilanjutkan oleh Big Gaming ID, karena ini sulit dan sepertinya mereka memilih untuk melakukan rotasi mal. Ya, kayaknya emang apa ya, tadi kan udah ada info kan kayak Killjoy jaga di situ. Nahan tuh artinya emang kemungkinan ke mid atau ke A side kan, karena Killjoy udah di posisi yang jagal kayak gitu. Dan sekarang Toxic Screen dibentangkan untuk crossing dan Kirin menyadari hal tersebut, coba untuk positioning bermain kayak lebih enak lagi, tapi ada Through the Viper Speed yang ada bantuan dari drone juga dengan detection. Tapi Kimchin yang akan coba di-abuse. Semuanya ada di Kitchen, coba untuk bermasak-masak Ria, tapi Vide sudah mendapatkan Goten. Ada trade kill yang terjadi dan B-side-nya bisa diamankan. Plus ada Viper Speed dari Vide. Ini post plan-nya bakalan lebih enak lagi. Dengan catatan Viper yang gak mati, tapi ternyata tiba-tiba saja Airy mendapatkan Goliath. Flix juga dapat Beast Jeff di sana. 3 melawan 3. Viper enak banget ini. Begitu enak, Ini ada enak banget turret ini. juga dan Flix tinggal milih mau jaga itu kosong yang mana. Tapi dengan Flix terkena timing, dia lagi turun, jadi crosshair agak sedikit bergoyang. Kirim dapetin 1 kill karena Flix 2 melawan 3. Tapi udah terlalu enak, ada lockdown. Jadi bisa jadi jawaban. Tapi ternyata Airy begitu cepat, begitu bernafsu dia untuk masuk ke dalam Viper Squad-nya. Coba dimajuin, tapi sekitar udah bermain. Terkena detain ke Ono. Masih bisa bermain, ganti jadi klasik, nggak kena detain. Coba dilakukan diganggu dengan lagi klasik. Bermain di atas zipline juga. Dan begitu baik permainannya, menyelamatkan Big dan memperjauh jarak menjadi 3-9 di first half. Wah gila, Vide bray, gue kira dia kena detain, dia tahu dia sisa sendiri. Dia turun ngambil timing, posisi Zimorche ngepick ke arah Kilu. Dia langsung turun, ya kan, dia dapetin 1 kill, dia nggak kena detain, ganti klasik. Dan emang itu sebenarnya setup plan-nya udah enak buat dia. Viper Speed-nya belum turun gitu kan. Dia mainin ropes-nya, dimainin zipline-nya, naik turun cantik, ya. Sehingga Zimorche gak sih tapi tadi tuh apa? Airy-nya kayak sendirian dia masuk gitu kayak malah jadi free kill buat dia mau motong posisi kayak ini ke lockdown nih, dia mundur nih pengen dipotong, tapi ya dia kalah duelnya ya sama Vide. Dan kita mendingan move on aja karena sudah lanjut ke second half. Dan dimana gue lihat dia ketahuan ada shotgun, tapi gue lihat Samoa masih bisa dapat 1 kill, tapi dia reload, harus tumbang 2 tukar 1 sekarang. 3 melawan 4, udah dikasih heal juga kali ini. Posisi dari Kirin, tapi Frix sudah berhasil dapetin Jeff juga. 3 melawan 3, dan Frix harus di tangan Airy, tapi Kilu juga bisa dapetin 1 kill ke arah Airy. 2 melawan 2. Killjoy Sova berhadapan dengan Killjoy Sage, tapi Altero udah berhasil dapetin Kirin terlebih dahulu. God udah berhasil dapetin Kilu juga. 1v1 situation, Altero versus Gaten. Siapa yang akan Gaten, siapa yang akan kena teror
kali ini, tapi timingnya berkata lain, terkena tag dan langsung dikasih recon di reveal locationnya, location unknown, tapi Elteror melihat arah yang salah. Dia kira Gotan bergerak ke arah Undertop kah? Tapi menurut gua itu aneh sih pergerakan yang dilakukan oleh Elteror. Iya, Ketika reconnya questionable keluar. Coba mungkin kita lihat tayangan ulangnya biar lebih detail ya. Ini gue lihat udah nice try. Dia dapetin kill nih, ternyata menurut gue sangat berjalan dari kedua tim. Sampai tinggal 1v1. Tapi Elteror oke, nggak ada threat. Tapi Elteror tadi ketika reconnya keluar, dia ngelihat ke arah Undertop mal. Iya itu yang gua kira dia bakal nge-swing kanan sih, kayak dia harusnya pas ngebuka angle baru udah langsung kelihatan kan. Gak harus langsung sampai nge-swing kayak gitu, tapi ya udahlah, location unknown dan harus direlakan roundnya jatuh ke tangan serial killer. Masih terpaut 5 angka, dan apakah akan ada economical damage yang berarti untuk serial killer? Langsung dash ke arah yellow, ternyata langsung di cover oleh sebuah wall dan juga cloudburst untuk melakukan planting. Sementara itu ada satu pemain di arah second level, Freak, yang harus langsung tumbang di tangan Eri. Jadi 4 lawan 5, retake yang relatif sulit karena hanya bermodalkan klasik-klasik saja dengan melawan Spectre. Langsung di swing, run and gun, supremasi Gaten. That's how you use your Spectre, baby. Ditunjukin sama Gaten. Jadi 2 pemain sisa dari tim gameplay. Coba right-click seadanya, ya sekenanya aja ya guys ya. Dan tidak di foul round untuk serial killer. Ya ini udah SOP round lah. Dan sekarang adalah bonus round untuk serial killers. Apakah Nine Triggers mal benar terjadi? Tergantung round ini. Map kita yang kedua, tergantung round ini. Round bonus dari serial killers. Apakah mereka bisa mendapatkan round ini atau Big Gaming ID akan bisa mengesecure double digit terlebih dahulu? Dan sekarang gue lihat dengan permainan atau pergerakan yang sama yang dilakukan si arah top yang berhasil dapetin kill karena Beast Chef yang akan distract dengan adanya recon yang dikeluarkan oleh Elteror, dan Vide menjadi jangkar hijau di arah B, di arah yellow, sementara Kilu akan mencoba mencari timing untuk melakukan lurking dan akan melihat perpotongan duniawi, dan Kirin bisa dapetin kill ke arah Kilu, tapi dia kayaknya nggak expect masih ada satu pemain lagi, dan betul saja dia nggak expect. Freaks bisa dapetin straight killnya, jadi 4 melawan 3, tapi sama dibikin jadi 1 melawan 3. Ada posisi dari Vide berhasil dapetin 2 kill, menyisakan Gaten seorang diri. Tapping manja, sudah terlihat posisinya, sudah terekspos. Sword diberikan coba untuk mencegah flank, tapi nggak ada siapapun, nggak ada satu orang pun yang melakukan flank, dan pemotongannya berhasil dilakukan oleh Goliath di arah Snowman. Dan yes, Big Gaming ID berhasil mendapatkan double digit terlebih dahulu, dan ini akan menjadi round sesungguhnya. Apakah dari serial killers akan mengejar atau Big Gaming ID akan masuk ke angka keramat di map kita yang kedua? Nah ini dia, semuanya masih sejak second half ya, semuanya masih berjalan sebagaimana seharusnya, sebagaimana normalnya. Tapi ini adalah round yang seimbang. Tapi ada Guardian di tangan Vide, 5-10, masih tertinggal 5 angka serial killer untuk dikejar. Dan di arah midnya lagi-lagi Goliath coba beradu mekanik, masang sebuah wall dan Poison Cloud, dan dia gak mau melanjutkan pergerakannya lagi karena dianggap terlalu beresiko. Dan sepertinya akan bermain lebih pelan lagi dari serial killer, masih menunggu di depan spawn mereka. Hanya ada toxic screen yang saling berpotongan di daerah B-side-nya. Dan dari Big juga nggak ada pergerakan yang ofensif. Kita lihat Kilu masih geser-geser mouse-nya aja biar nggak kaku-kaku amat. Masih menunggu di pos masing-masing. Dan approach-nya akan pelan. Tapi kalau nanti udah dibuka drone dan recon akan menjadi sangat eksplosif. Benar saja drone sudah mulai dilayangkan, diterbangkan, dan ini dia pergerakan updraft. Oh no, terpanis oleh Freak, dan masih ada resurrection, dan masih ada reflect juga dari Beast Jeff. Masih ada nano swarm juga yang di pop, dan masih coba bertahan dari Kilu. 4 melawan 4 sekarang planting, drone balasan masih diajukan juga. Nano swarm untuk mengusir arah backside Kirin. Masih ada satu nano swarm lagi yang terakhir, tapi ternyata Kilu mendapatkan Kirin. Itu saja ada threat yang terjadi. Oh, Goliath di Rafter harus tumbang juga. Planting
belum bisa dilakukan. Big Gaming masih coba bertahan Last player dan Kill standing. mendapatkan yang lebih. Spike 1v1 down A. situation. Masih bisa ditahan, ternyata plannya harus bermain pintar di sini dari keduanya. 10 Viper seconds melawan Viper, antara Beast Jeff melawan Vide. 7 detik, 6 detik, coba dicari sama Vide. 3 detik, no way! What in the world was that? Beast Jeff 7 HP tersisa dan dia masih bisa menjadi pahlawan untuk serial killer. Jadi garda terakhir itu 3 detik yang sangat krusial. Ini Wah, benar-benar itu. serial killer coba ngejar sih, toh. Ya ini gila sih, dari serial killer benar-benar coba ngejar semaksimal mungkin. Mereka coba untuk try DRBS gitu kan, tapi tadi memang itu benar-benar kelas menggila. Tapi Eri sudah berhasil dapatkan 1 kill karena Freaks dengan begitu cepat. First blood sudah didapatkan oleh serial killer. Coba untuk di refrag, tapi sepertinya belum berhasil. Gollet sudah kena tag cukup banyak. Ada Aldron yang dikirim juga. Coba untuk di pick. Udah ketahuan 2 pemain yang berada di area backside dan juga screen, dan Gollet harus menghilang. OTW juga karena tapi masih ada wall yang udah dipasang. Beast Jeff mendapatkan kill. Tersisa 2 pemain terakhir sekarang dari dari Big Gaming ID, yaitu El Terror dan juga Vide. Coba melakukan retake, tapi tentu saja nggak mungkin mudah karena Eri begitu on fire, flawless. 7-10, hanya terpaut 3 angka sekarang nih Mal. Ini serial killer benar-benar ingin mengejar seperti yang lu bilang. Dari kedua tim menurut gua udah mulai panas. Tapi penentuannya mungkin akan ada di round berikutnya karena Big Gaming ID akan melakukan full buy mereka. Ini sebenarnya jatuhnya Big Gaming udah dari tadi tuh udah baik kok cycle tahu, tapi maksudnya ekonominya udah nggak baik karena tadi kan 9-3 kan first half-nya, dan sekarang hanya terpaut 3 angka yang artinya kebalikannya, serial killer mulai terbangun ekonominya. Dan oke, ternyata Golia terlalu terexpect. Beberapa kali dia menggunakan pergerakan yang sama dan Eri mempunish pergerakan tersebut. This guy is on fire. Coba untuk bermain heavy mid terlebih dahulu, dan Freaks dengan Guardiannya berjaga jauh di arah B main, dan El Terror bisa saja menjadi teror untuk para pemain dari serial killer menaikkan Poison Cloud. Tapi this is the moment El Terror, this is the moment for you. Ada Rico juga, dia ketahuan tapi di swing sama Gaten. Goodbye El Terror, dan ada layer kedua yang bisa didapatkan lagi oleh Gaten. My God. Sepertinya side akan menjadi milik serial killer. 2 pemain tersisa harus melakukan retake dari Big Gaming. Menurut gue ini bukanlah titik yang baik untuk melakukan retake dari Big Gaming, mengingat dia tinggal 2 pemain dan ekonominya nggak begitu sehat. Seperti kayak ini menurut gue lebih baik untuk melakukan save. Ya, karena menurut gue di next round Big Gaming masih bisa force buy, mungkin coba untuk nge-try karena Freaks dia masih punya Blaster bisa digunakan untuk di next round. Jadi ini udah nggak ada alasan sih untuk Big Gaming nge-retake hal ini, nge-retake round ini, karena posisi yang udah di setup post plan oleh serial killers, dan juga mereka kalah jumlah pemain 2 melawan 4, dimana mereka harus melakukan rotasi, ngebeli waktu lagi itu cukup lama. Dan yep, Big Gaming ID akan melakukan save, tapi ada 1 pemain, yaitu Gaten, yang coba mencari pemain dari Big Gaming yang melakukan save, tapi Kilo nggak mau ngepick, biarin aja dia di situ. Karena meskipun dia bisa dapetin kill karena Goten masih punya banyak ekonomi untuk beli di next round. Sementara kalau seandainya Kilo yang mati, itu savingnya bisa dibilang gagal sih. Dan sekarang Nick mengambil time out, memanggil time out call yang dilakukan, sekaligus juga profesor kita akan datang memenangkan round. Oke, ultimate menjadi kunci penting bagi Big Gaming bisa mendapatkan angin segar mereka kembali setelah serial killer dari terpaut 6 angka dijadikan hanya terpaut 2 angka saja di scoreboard. Dan tentu saja akan dibuktikan sebentar lagi Big Gaming harus bisa membalikkan angin untuk mereka. Viper Speed tentu saja langsung dibuka juga, tapi masih ada drone, masih ada Recon juga, dan bisa menarik Freaks untuk bermain bersama dengan sang Viper yaitu Vide untuk membantu setidaknya menahan Viper Speed ini agar tetap berdiri, karena
ada 4 pemain dari serial killer di B main dan perlahan mereka mulai mundur dan gak ada spot lain yang dipush. Artinya belum mendapatkan banyak informasi dari Big Gaming. Vide masih bertahan di tempat yang sama. Nyawanya akan sangat krusial untuk Big Gaming. Bisakah tetap dia mempertahankan sarangnya, mempertahankan rumahnya? Tapi di sisi lain Spy Carrier sudah menapakkan kakinya di A main atau menuju ke arah A side. Dan lu lihat, ada satu pemain yang coba mencari timing, yaitu Kirin yang masuk dari arah mid. Dan ini akan menjadi variabel yang sangat-sangat tidak di-expect seharusnya. Bisakah dia mendapatkan timing dan mendapatkan eksekusinya? Tapi Frix di sisi lain juga sepertinya agak aware akan adanya potensi. Tapi dia udah crossing, dia udah lewat. Kirin belum kecek. Kirin belum kecek dan Kirin melanjutkan langkahnya. Jangan ketemu Kirin. Oh, oke, hampir nge-whip, bisa dibalas untungnya. Tidak ada korban lanjutan dari Kirin. Satu bertukar satu, ada setup wall, snake bite juga, 13 detik, party copy karena Esen, Lockdown dari Kilo lagi-lagi, lockdown khas Lucky Fearless, tapi bakal coba di-detect juga, lu lihat mulainya, ternyata tidak ngehit cukup banyak dan Eltero menyerahkan hidup dari Bizem. Coba untuk melakukan Diffuse, ada Akram yang stop untuk Benjol di sana, gua tetap nanti lagi lagi tapi Diffuse, coba ditengahin, coba dilepas lagi, ada counter kedua, dilanjutkan dan sepertinya Gaming bisa menangkan round kali ini. So close, tapi post plan dari serial killer akhirnya bisa dibaca oleh Big Gaming. Oh my god, itu Kirin dia whiff his shot. Itu menurut gua emang dia dapetin 1 kill, tapi kalau seandainya Kirin nggak nge-whiff mal, itu 2 pemain pasti hilang, Kilo udah pasti nggak punya lockdown dan sulit untuk di-retake karena kalah jumlah pemain. True. Tapi karena Kirin cuma bisa dapat 1 dan di-trade oleh Frix, lockdown keluar. Mereka baru saja nge-plan di detik-detik terakhir, tapi mereka harus tumbang. Ada adu mekanik dari Goliath bersama dengan Eri. Dan dibantu dengan Frix, Frix sudah ngeliat ada 1 pemain, dia mundur, dia nggak mau nge-pick lagi. Dan Resurrection sudah keluar. Goliath bisa kan dia dapetin pick kill-nya lagi, tapi enggak rupanya. Dan akan memutuskan untuk retreat terlebih dahulu dari serial killers. Dan lockdown ready dari Kirin sudah dikeluarkan, tapi masih ada Kilo. Dan ada Elteror juga sebenarnya untuk menghancurkan lockdown itu, tapi Elteror memilih untuk melakukan delay plan. Udah dinyalakan semua nanoswarmnya, delaynya bahkan dapetin 1 kill ke arah Gotham. Ini berbahaya, spike-nya drop, belum di plan lagi. Dan ketika nge-tapping spike lagi, sudah ready dari Hunter's Fury. Dan itu yang gue maksud, bahkan JMJ harus tumbang, Viper Speed-nya turun. Frix berhasil dapetin kill penting bersama dengan Vide. Spike carrier drop, Recon keluar, ketahuan harusnya 1 pemain, yaitu Eri, dan berhasil ditumbangkan oleh Elteror. Itu setup defense yang kuat dari Big Gaming ID, mal. What a defense. Keputusan Elteror untuk tidak terburu-buru menggunakan Hunter Fury-nya itu benar-benar terbayar. Karena dia tahu belum ada planting yang terdengar, dan begitu planting terdengar, gak cuma Hunter Fury, tapi seluruh kekuatan dari defense Big Gaming ID terlihat begitu solid. Aimnya kena semua, dan serial killer gak punya jawaban di posisi seperti itu. Apalagi khususnya Viper-nya tumbang, Viper bisa turun. Dan sekarang match point untuk Big Gaming ID 8-12. Coba bermain dekat dari Frix, posisi yang sangat-sangat agresif. Coba dimainkan, kelihatan itu kodenya Sage, tapi dapat 2 kill. My god, di ronde match point serial killer harus bermain dengan 3 punggawa saja. Dan Kirin lagi-lagi coba bermain ke arah mid. Apakah dia akan checking corner? Apakah dia akan diomelin oleh Coach Sleepy atau tidak? Tapi ternyata Goliath tidak terlalu sabar. Jadi dia tahu arahnya. Arah datang nanotonnya dia tahu, tapi ternyata benar saja Kirin akan tumbang juga di tangan Frix. Hanya bermain dengan 2 pemain. Dan ini adalah elimination round. 2 pemain dari serial killer adalah harapan terakhir mereka, Tok. Wah, ini adalah harapan terakhir serial killers. Mereka masih punya waktu 40 detik untuk memutuskan, tapi sepertinya A-side bukanlah tempat yang baik untuk kalian tuju karena masih ada Frix dan juga delay power dari Killjoy. Zimorcha 30 seconds left.
Apakah dirimu bisa mendapatkan kilu sebelum dia mengaktifkan mainan-mainannya yang ada di arah Esan? Dan udah kontak nano swarmnya nyala. Siap tapi kilo berhasil menutup. Map kedua menjadi milik Big Gaming ID bersama dengan Freaks.